Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita baca dari kitab syarah dari Al-Bidayah fil Aqidah, yaitu Al-Kalimatu As-Sadidah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang pertama tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memiliki 7 dawabit. Dawabit yang pertama yaitu tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah terangkan kemarin ada kaidah yang kita jelaskan tentang yang berkaitan dengan asma dan sifat. Apa itu? Ada yang ingat kaidah yang kemarin? Ada 2 kaidah. Yang pertama tentang bahwasanya asmaullah kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu indah. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala indah. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas bi'adadin muayyan, ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Jadi tidak ada batasan, ya. Dan kita sudah terangkan tentang hal tersebut, iya. Baik, sekarang kita masuk kepada ad-dawabitu ar-rabi'. Iya. Kaidah atau asas yang keempat yaitu al-imanu. Jadi masih ada kaitannya dengan asma dan sifat ini, ya. Masih ada kaitannya dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-imanu bi sifatillahi min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyifin. Al-iman dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tahrif. Ya, tahrif artinya merubah. Wala ta'wil. Ta'wil artinya mentakwil. Wala tashbih. Dan tidak tashbih. Tashbih artinya menyerupai. Wala taqyib. Taqyib artinya membagaimanakan. Ya. Membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dhabit yang keempat. Merubah, mentahwil terus. Ya, jadi tahrif, ta'wil, tashbih, takyib. Apa artinya? Tahrif merubah, ta'wil, tashbih merubah, menyerupai, takyib membagaimanakan, ya. Menanyakan. Makanya kaifa itu artinya apa? Bagaimana gitu. Membagaimanakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi yang pertama adalah yang keempat ini al-imanu bi sifatillah. Ya. Yaitu adalah
bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, yaitu tentunya membenarkan ya dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang warid dari kitab dan sunnah yang datang dari Alkitab was sunnah. Ini yang harus kita ketahui. Jadi caranya beriman kepada sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, membenarkan dengan mutlak bahwasanya dan menetapkan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya kita tetapkan yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan perlu kita ketahui bahwa ya iman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya itu bersandar ya kepada 3 pokok. 3 perkara usul. Ya. Jadi sandaran atau iman terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersandar atas tiga pokok. Ya. Siapa yang menerapkan ketiga pokok tersebut, maka dia akan selamat dari penyimpangan. Ya. Pada pembahasan terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada 3 pokok yang harus kita ketahui dalam perkara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokok yang pertama adalah yaitu kita mensucikan ya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupakan sesuatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya menyerupakan terhadap sifat yang ada pada makhluk. Ya, kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya bahwa tidak boleh menyerupakan sifatnya. Ya. Menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un." Ya. Tidak ada yang semisal dengannya, ya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala wa huwas sami' al-basir. Maha mendengar dan maha melihat. Iya. Maha melihat, ya, maha mendengar dan maha melihat. Perhatikan di dalam ayat ini disebutkan ya, pertama dulu dinafikan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ditetapkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat As-Sami', Dengar. iya. Dia memiliki nama As-Sami' wal Basir. Iya. Dikhususkan 2 nama ini atau 2 sifat ini, As-Sam' wal Basar, ya. Dari sifat-sifat yang ada, Allah memberikan contoh, ya. Karena kenapa? Pada makhluk juga terdapat sifat As-Sama' dan Al-Basar. Iya. Jadi makhluk memiliki pendengaran dan juga memiliki penglihatan. Jadi 2 sifat ini makhluk juga memilikinya. Iya. Wa ma dzalika fa innaha tatafawatu fi ma bainaha wa la tusbihu ba'daha. Iya. Oleh karenanya dalam sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya itu ya artinya banyak, beraneka ragam, ya. Makhluk saja ya memiliki sifat pendengaran, ya. Tapi di antara pendengaran antum semuanya
Ada yang berbeda-beda. Ya. Penglihatannya juga antum seperti itu. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak. Ya. Sampai hewan pun memiliki penglihatan dan pendengaran. Iya. Contohnya ya, susilo punya pendengaran. Iya. Ayam juga punya pendengaran. Ya kan? Tapi pendengaran susilo dengan pendengaran ayam tidak sama. Ya. Kalau sesama makhluk saja berbeda, apalagi terhadap Rabb semesta alam. Ya. Nah, inilah dikatakan bahwasanya beraneka ragam ya. Jadi pendengaran seseorang tidak sama ya, apalagi berbeda jenisnya. Iya. Maka pamimbabi aula yuqal inna sifatillahi la tusbihu sifatal makhluk. Ya, maka mimbabi aula lebih lebih pantas lagi atau lebih kita katakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Kemudian yang kedua, pokok yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan. Maksudnya apa? Al-imanu bima samma wa wasafa Allahu bihi nafsa wa bima sammahu wa wasafahu bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala al-wajhi al-laik bijalalillahi wa azamatihi. Ya. Bahwasanya iman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nama pada dirinya, dan apa yang Allah berikan sifat pada dirinya, dan apa yang diberikan nama dan sifat dengannya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhil laik. Ya. Tentunya dengan nama, keagungan dan kemuliaannya. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min adillati ala hadzal asl qaulullah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah 255, yaitu ayat tentang ayat kursi. Ya. Di sini banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang bisa baca ayat kursi? Coba. Coba lalu dulu baca. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasiya Iya. wasiya kursiyyuhu Sin biasa. wasiya kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yauduhu salah ya? Wala yauduhu. wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Baik. Ini satu ayat ya dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Namun perlu ketahui bahwasanya di dalam ayat ini ya mengandung ya 15 nama dan 21 sifat. Coba antum perhatikan dalam surah berapa nama tadi saya sebutkan? 5 nama dan 21 sifat. Iya. Yang pertama nama, ada yang bisa apa saja nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam ayat kursi ini? La ilaha illallah hayyul qayyum. Al hayyul ya hayyu qayyum. Nama Artinya menghidup mematikan. Yang pertama? huwa Gua domir itu domir. iya.
Al-Hayyu itu sifat. Ali berarti. Nama. Al-Hayyu maha Nama. hidup. Nama ya maha hidup. Sifat. Al-Qayyum. Taib. Sifat. Sifatnya haya. Sifat haya. Ayo, apa yang pertama? Al-Hayyu. Nama. Nama. Nama ya, nama. Allah. Allah, taib. Allah itu nama Allah. Ya, nama. Allah itu adalah lafzul jalalah. Jalan. Jalalah. Nama yang paling mulia itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kamu udah tahu. Iya. Setelahnya. Yang kedua, Hayat jadi. mentang-mentang Allah sudah sering, yang nggak disebut. Yang kedua, Hayyu. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya apa? Maha hidup. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup. Taib. Yang ketiga, Al-Qayyum. Qayyum artinya apa? Mengurus. Mengurus makhluknya. Sifat ini. Iya, Terus menerus mengurus. Sifat apa Sifat. nama ya. Nama ini nama. Nama. Taib. Al-Qayyum ya. Ayo. Yang Maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya ya. Ya. Taib. Terus Al-Aliyyu. Apa Al-Aliyyu? Naum. Hah? Tidak tidur. Naum. Al-Aliyyu maha tinggi. Maha Ali. Ya, ada kan naum juga. Hmm. Al-Azim. Al-Azim. Empat. Berapa lima? Lima. Ya. Yang agung kan? Yang Maha Agung. Allah Al-Hayyu. Allah. Dicatat. Udah lima udah. Iya 5 ya. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Qayyum, Al-Aliyyu. Al-Aliyyu, Al-Azim. Al-Azim. 5 nama, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala 5. Berapa tadi yang saya sebutkan sifatnya? 21. 21. Yang pertama, Hayat. sifatnya adalah sifat uluhiyah. Ya. Sifat uluhiyah, ingat, setiap nama pasti mengandung sifat. Dari mana kita ambil uluhiyahnya? Itu Allah. Allah artinya apa? Yang bermakna ma'luh, yang disembah. Ya kan? Dia memiliki sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat uluhiyah. Kemudian yang kedua, Al-Hayya. Kan Al-Hayyu kan tadi kan? Iya. Berarti setiap nama pasti mengandung sifat. Apa sifatnya? Al-Hayya. Maha hidup, dia memiliki apa? Kehidupan, ya. Al-Qayyumiyah, ya. Kemudian yang ketiga Al-Qayyumiyah, ya. Al-Ulu. Al-Ulu artinya sifat Allah juga kan, yang tinggi kan? Ya. Yang memiliki keagungan, yang kelima Al-Azamatu, ya. Iya. Kemudian yang keenam, ini baru yang keenam masuk, yang menafikan apa? Intifa'us sinah wan naum fi haqqi subhana li kamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Ya. Karena ya menafikan as-sinah artinya apa sinah? Ngantuk dan tidur pada Allah Subhanahu wa taala kita nafikan. Berarti ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ngantuk dan tidak tidur. Beda dengan manusia. Manusia juga punya sifat haya, ya, kehidupan, tapi terbatas. Coba lihat Susilo sudah ngantuk. Emang matanya gitu. Katanya kayak gini, Ustaz. Oh gitu. Lihat dulu. Ya. Jadi manusia terbatas kehidupannya. Iya. Keturunan Korea. Oh iya, Korea Black. Wa qayyumiyati ya. Qiyamuhu binafsihi ya. Artinya dia qayyum, berdiri sendiri gitu kan. Kemudian yang ketujuh, umumu mulkihi. Ya. Umumu mulkihi. Jadi secara umum dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa artinya? Milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit Dan di bumi. dan apa yang di bumi. Maksudnya apa? Keumuman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang memiliki seluruhnya. Iya. Yang ada di langit dan ada di bumi. Iya. Kemudian infiraduhu subhanahu, yang ke-8 infiraduhu subhanahu bil mulki liqaulihi ta'ala
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sama juga dalilnya. Infirad artinya Allah Subhanahu wa taala menyendiri dalam kekuasaan tersebut, kepemilikan, ya. Kemudian yang kesembilan, quwwatu sultanihi wa kamalu subhanahu, ya. Apa namanya? Quwwatu sultanihi. Ya. Apa namanya sultan, ya. Kuat, Allah Maha Kuat, ya. Pada kekuasaannya, ya. Wa kamalu subhanahu, ya. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biizni, ya. Apa artinya man dzalladzi? Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya. Iya. Kemudian yang ke-10, isbatu al-indiyah, ya. Wa hada yadullu ala annahu laisa fi kulli makan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak berada di setiap tempat, ya. Wa fi raddun alal hululiyah. Al-hululiyah itu artinya apa? Keyakinan orang-orang sufi, ya. Al-hululiyah ittihadiyah. Ya, jadi Allah itu menyatu pada makhluk, ya. Atau apa namanya kalau orang Jawa apa? Manunggale Kaula Gusti. Kaula Gusti. Apa artinya? Menyatu. Menjadi satu, kan? Dengan Iya. Taib. Kemudian yang ke-11, al-isbatul izin. Ya, menetapkan al-izin, ya. Karena Allah mengatakan man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Iya. Kemudian ke-12, umumu ilmihi subhanahu liqauli ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di antara mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Iya. Terus apa lagi? Yang ke-12, annahu subhanahu wa ta'ala la yansa ma madha. Ya, lidza qala wa ma khalfahum. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa ma khalfahum. Jadi dia mengetahui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala yajhalu ma yustakbal lidza qala ma baina aydihim, ya, yang ada di belakang mereka, yang ada di antara mereka, ya. Kemudian yang ke-14, kamalu azumatil al-khaliq li ajzil khalqi anil ihatati bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ya. Baik, kita lanjut, ya. Kemudian isbatul masyiah, penetapan masyiah, ya. Artinya kita tetapkan al-masyiah, ya. Kita tetapkan keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala illa bima syaa. Dalilnya adalah illa bima syaa. Kemudian yang ke-16, isbatul kursi, ya. Dan dia merupakan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ya. Kemudian yang ke-17, ya, penetapan terhadap tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lianna azmatal makhluk tadullu ala azmatil khaliq. Ya. Besarnya makhluk menunjukkan bahwasanya besarnya keagungannya Allah yang menciptakan, ya. Karena di sini wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Jadi dia apa namanya? Kursinya meliputi langit dan bumi. Ini kan keagungan, kan? Keagungan makhluk. Kalau makhluknya saja agung, tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan
Langit dan bumi itu tentunya lebih agung lagi. Iya. Iya. Apa ya? Apa namanya? Iklan ya. Masya Allah ada iklannya. Baik. Yang ke berapa tadi? Lupa. Yang ke 18, isbatul quwwah. Ya. Kemudian isbatul al-qudrah. Ya. Sama dalilnya, wala yaudu hifzuhuma. Wala yaudu hifzuhuma. Yang ke-20, kamalur rahmati wa hifzuhu subhanahu. Wala yaudu hifzuhuma juga dalilnya. Isbatu uluhi subhanahu liqaulihi wa huwal aliyyul azim. Isbatu uluhi. Ali, ya. Al-Ali berarti dia maha tinggi. Kalau maha tinggi berarti dia memiliki sifat ketinggian. Ya. Ini yang kedua ya, tentang masalah apa tadi? Pokok yang kedua. Menetapkan. Pokok yang pertama tadi apa? Mensucikan. Jadi kita mensucikan dari penyerupaan terhadap makhluk. Kemudian yang kedua kita menetapkan. Iya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu banyak. Ya, itu banyak. Berarti bukan hanya 99 yang kita telah jelaskan tentang kaidah kemarin. Ya. Kemudian aslu as-salis. Ya. Pokok yang ketiga. Ya. Qat'ul at-tama' an idrakil haqiqah al-haqiqati kaifiyati sifatillahi ta'ala lianna idrakal makhluqi lidzalika mustahil. Ini pokok yang ketiga, yaitu memutuskan tama'. Tama' ini apa? Keinginan yang kuat. Tama' atau menghilangkan rasa tama', keinginan yang kuat untuk mengetahui hakikat bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan terkadang ada orang yang penasaran gitu kan. Istilah gaulnya apa? Kepo. Nah, ini dia. Ini maksudnya dia. Qat utama, menghilangkan rasa kepo. Iya. Tentang pengetahuan tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga contohnya di zamannya Imam Malik ada yang ingin tahu bagaimana kaifiyahnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa, ya kan? Dia al-istiwa maklum. Istiwanya Allah itu sudah jelas, maknanya sudah jelas. Ya. Allah tinggi di atas arsy-nya, ya kan? Wal kaifiyah majhul. Bagaimananya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, kita enggak ngerti. Bertanya tentang itu adalah perkara bid'ah, kata Imam Malik, seperti itu. Ya. Jadi ini kita harus poin yang ketiga ini harus harus menghilangkan rasa kepo untuk mengetahui hakikat bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Lianna idrakal makhluqi lidzalika mustahil. Karena ya pengetahuan makhluk itu ya mustahil, ya, tidak akan mungkin dia bisa capai. Ya. Akalnya, penglihatannya, pikirannya manusia itu terbatas. Tidak mungkin bisa ya menalar apa yang ada dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minal adillati ala hadzal asl qauluhu ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ya. Dalam surah Toha. Coba buka dalam surah Toha. Bismillah. Dalam surah Toha ayat berapa ini? Ayat 110. Toha ayat 110. Iya. Iya. Ya'lamu ma baina aydihim
wa ma khalfahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang di hadapan mereka. Ya. Wala yuhituna bihi ilma wa ma khalfahum, ya. Dan apa yang ada di belakang mereka. Allah juga mengetahui apa yang terjadi di depan dan di belakang. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, wala yuhituna bihi ilma, sedang ilmu mereka tidak meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka barang siapa yang menerapkan 3 pokok ini, faman haqqaqa hadhil usul ats-tsalatsa faqad haqqaqal iman al-wajib fi babil asma'i was sifati ala ma qarrara as-salafu as-salih. Siapa yang menerapkan 3 poin ini, yang pertama tadi apa? Mensucikan, menetapkan, mensucikan, menetapkan dan menghilangkan keinginan yang iya, yang kuat, ya, untuk mengetahui tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang menerapkan 3 pokok ini, kata penulis, bahwasanya dia telah menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh salafun saleh, ya. Kemudian dari perkataan beliau, min ghairi tahrif, ya, tadi sudah dijelaskan tahrif, ya. Tahrif, min ghairi tahrif. Kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif. Maksudnya adalah min ghairi taghyiri nafsiha lafzan, ya. Tanpa, ya, merubah nas secara lafaz atau secara makna. Ya. Karena di situ ada tahrif secara lafaz dan tahrif secara makna. Iya. Dan di sini contohkan tahrif, ya, secara lafaz, ya. Kadang dalam nas itu kita ada penambahan, ya, ada pengurangan dalam kalimat. Ini tentunya termasuk dalam bentuk tahrif, ya. Misalnya ada kalimat dalam Al-Qur'an itu ditambahkan, ya. Ini namanya merubah-rubah, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Merubah-rubah kalimat-kalimat Al-Qur'an dari tempat-tempatnya, ya. Maka ini tentunya tidak dibenarkan dalam akidah Islam, ya. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada terdapat dalam nas Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita telah terangkan bahwasanya tentang nama dan sifat Allah ini sifatnya tauqifiyah. Iya, tauqifiyah artinya apa? Ya harus sesuai dengan nas Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Ya. Maka tentunya, ya, dikatakan bahwasanya tanpa tahrif, ya, tanpa pengurangan, tanpa melebihkan kalimat apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'annya. Ya. Contohnya, ya, tahrif al-kalima istiwa. Ya, perhatikan Pak, ya. Istiwa fi qoulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Mereka mengatakan istaula. Ya. Jadi kalimat istawa menjadi istaula. Ini apa namanya, ya? Merubah, ya, kalimat dari Al-Qur'anul Karim, ya. Sehingga merubah makna, ya. Istaula artinya menguasai, ya. Dia menguasai. Kemudian yang kedua contohnya tahrifu harakatid dhammi fi lafzil jalala Allah ilal fathi fi qoulihi ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara Musa karena mereka menolak bahwasanya Allah berbicara, memiliki sifat kalam,
maka mereka rubah ayatnya, yaitu wa kallamallaha Musa taklima. Ini pentingnya belajar nahwu di sini. Ya, harokat dhamma dengan harokat fathah diganti, satu aja. Berubah juga akidahnya. Ya, hanya merubah harokat saja dari dhamma ke fathah, maka akidahnya sudah berubah. Ini dalam Al-Qur'an. Iya, karena Musa di sini, Musa ini kan ada alif bengkoknya, ya kan? Alif bengkoknya. Jadi kalau misalnya dia dhamma namanya dhamma muqaddarah. Iya, muqaddarah atau fathah muqaddarah. Iya. Mana min duhuriha, apa yang menghalangi untuk dinampakkannya? Ya, dua kemungkinan, kalau bukan ta'azzur atau listiqal. Ya, uzur. Ini dipelajari dalam bab penjelasan isim, mangkus dan maksur. Ya, kalau ini masuk apa ini? Musa masuk mangkus atau maksur? Maksur. Isim maksur ya, karena ada alif bengkok. Ya, ada alif bengkoknya. Iya. Kalau mangkus ada ya lazimah. Kalau ini ada alif lazimah. Jadi Musa. Jadi nanti kalau berharokat dhammah dia tidak nampak. Jadi dia nanti di situ namanya i'rabnya dhamma muqaddarah. Iya. Sehingga bisa dimaknai bahwasanya kemungkinan ini adalah dhamma di sini. Berarti Allah bisa menjadi maf'ul bihi. Iya, atau ya seperti itu. Yang benarnya wa kallamallahu Musa taklima, dan surah An-Nisa ayat 164. Iya. Kemudian wa tahriful ma'nawi. Juga ada namanya merubah secara makna. Tadi secara lafaz, ini juga ada secara makna. Ya. Jadi dia merubah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke makna yang berbeda yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Ini juga termasuk at-tahrif. Ya. Contohnya mereka mengatakan kalau kalimat Allah Subhanahu, kalimat yadul, ya, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka memaknai apa? Karena menolak bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Ya. Tidak mungkin Allah memiliki tangan bagi mereka, kata mereka. Jadi mereka Kias. Mentahrif, ya, maknanya. Bukan tangan maksudnya, itu adalah kekuasaan. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan memberikan nikmat kepada hambanya. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau dikatakan bahwasanya Allah itu punya wajah, mereka juga tidak mau mengatakan Allah punya wajah. Jadi mereka mentahrif bahwasanya Allah yang diinginkan wajah itu adalah sawab, pahala. Ya. Kemudian mata juga, ya, al-ain. Ya, mereka tidak mengatakan Allah memiliki mata, tapi mereka mengatakan yang dimaksud di situ ain adalah yaitu pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa sifat tafsir atau tahrif yang batil, ya, yang la yadullu alaiha syara'. Ya, dan juga demikian dari segi bahasa juga demikian. Tidak menunjukkan secara syariat dan secara bahasa. Ya. Ini contohnya dari tahrif. Kemudian ta'wil, wala ta'wil. Ta'wil, ya, ta'wil. Yukhalifu ma'naha al-haqiqi al-murada minha. Ya, yaitu menyelisihi makna yang hakiki yang diinginkan darinya. Ini ta'wil. Jadi dia memalingkan lafaz, ya, memalingkan lafaz yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi makna ta'wil ini, ya, tentunya juga dipakai oleh penggunaan makna ta'wil juga digunakan oleh para ulama, ya.
Jadi takwil juga itu bisa bermakna tafsir, ya. Kalau misalnya ada, kita dapati bahwasanya sebagian ulama mengatakan takwilul ayah maksudnya adalah tafsir ayah. Jadi tidak selamanya bermakna jelek, ya. Karena ada juga ulama yang menggunakan makna takwil itu adalah yang dimaksud adalah tafsir, ya. Sehingga contohnya ketika yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Siapa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya suruh jawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din. Allah, ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama, dan faqihkan dia wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan dia ilmu tentang ta'wil, yaitu maksudnya apa? Tafsir. Iya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ini tentang ta'wil, ya. Jadi mereka banyak, ya, dalam Al-Quran. Contohnya bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 64 mereka mengatakan al-yadani, ya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu bermakna al-qudrah, ya. Menakwilkan maknanya apa? Qudrah, kekuasaan, nikmat, ya. Ini adalah takwil yang batil, ya. Yang benarnya sebagai akidah kita, akidah Islam, akidah para sahabat salafus saleh, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedua tangan, ya. Kedua tangan. Tentunya kita tidak boleh mentakwilkan dengan takwilan seperti yang mereka takwilkan, ya. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tapi tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya. Kemudian qauluhu wala tashbih. Tasbih juga, ya. Artinya kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakan, ya, tanpa permisalan, ya. Kita katakan bahwasanya seperti orang mengatakan, ya, lillahi as-sam'. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sam'. Apa sama'? Mendengar. Iya, sebagaimana pendengaran kita, ya. Tidak boleh kita katakan seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah sebagaimana wajah-wajah kita. Nah, ini tentunya menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya. Sekali lagi kita katakan bahwasanya makhluk memiliki wajah, makhluk memiliki pendengaran, tapi pendengaran makhluk itu terbatas. Ya. Kalau pendengaran Allah Subhanahu wa taala tentunya pendengaran yang sempurna, ya, berdasarkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentunya adalah perkara yang, ya, secara umum kita harus ketahui. Jadi tanpa tahrif, tanpa ta'wil, tanpa tashbih. Ya. Kemudian yang terakhir, wala takyif. Ya. Wala takyif. Tidak boleh membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi yang sifat kepo tadi ini, ya. Takyif, ya. Dia ingin mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, keadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentunya adalah perkara yang, ya, tidak dibenarkan dalam akidah kita, ya. Bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah batil, ya. Kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Enggak ada yang mengetahui kaifiyah Allah kecuali Allah sendiri. Adapun makhluknya, maka mereka itu adalah jahil tentang kaifiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu tidak akan mampu, ya. Tidak akan mampu dan tidak sampai akalnya untuk membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekira demikian ya dari pembahasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita seluruhnya. Ini adalah pelajaran umum ya tentang mengenai masalah asma dan sifat dan tentang mengenai dobit yang keempat. Dobit yang keempat adalah al-iman bisifatillahi al-iman bisifatillah min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tashbihin wala takyif. Secara umum seperti itu. Ya. Dan kalau kita ingin mendalami ilmu tentang asma dan sifat, tentunya kita harus ya membuka atau mempelajari kitab khusus ya tentang berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada akidah wasitiyah. Itu adalah akidah lumatul i'tiqad. Kalau tentang asma dan husna adalah qawaidul muslah, fatwa hamawiyah kubra ya dan tadmuriyah. Masih banyak lagi ya. Ini cuma sekedar menyinggung saya secara umum ya. Taib yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu